semuanya. Malam ini kita mau membahas tugas yang sebelumnya yang udah dikasih kemarin itu ya. 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 Nah, kelompok kita sendiri tuh dikasih tema judulnya regionalisasi dan globalisasi di wilayah Asia Timur. Nah, pertama-tama untuk ngerjain tugas ini tuh kita harus menentukan judulnya itu sendiri. Terus tugas ini tuh ada beberapa inti di dalam tugas ini. Pertama, kita harus membuat esai 2-3 lembar. Dan juga dalam esai tersebut harus ada referensi di dalamnya. Selanjutnya, dalam esainya kalian harus pertama-tama aturannya nulis judul, NPM, dan nama. Nah, di esainya sendiri itu ada beberapa paragraf kan? Iya. Nah, tiap paragrafnya tuh isinya beda-beda. Pertama, paragraf pertama tuh jelaskan tentang maksud dan tujuan serta isu yang akan dibahas. Jadi kita tuh harus ngebahas tentang isu tersebut gitu. secara general terlebih dahulu gitu loh. Kenapa, mengapa kita ngambil isu itu. Definisi gitu juga ya? Yes, semacam itulah. Paham kan guys? Paham. Terus apa lagi? Paragraf kedua itu jelaskan tentang argumen utama mengenai isu yang kita ambil. Jadi argumen utamanya aja dulu, jangan dulu dijelaskan secara mendetail gitu loh. Tapi spesifik ke judulnya kita gitu kan? Iya. Gitu. Yang ketiga, sedangkan paragraf yang ketiga, 4, 5, dan seterusnya itu kita menjelaskan argumen utama tersebut dengan menggunakan fakta dan data yang udah kita ambil. Nah, fakta dan data yang kita yang kita pakai itu bisa dari jurnal, video, ataupun lain sebagainya. Jadi bebas terserah kita. Nah, data, fakta, dan sumber dana dan lain sebagainya jangan lupa kita taruh di referensi. Nah, sedangkan paragraf terakhir itu kesimpulan. Selesai. Guys, kalian udah punya nggak nih judul untuk esai kita? Kawasan Timur ya, kawasan Asia Timur maksudnya gitu. Dari kalian pernah ini nggak sih yang kerjasama dengan Asia Timur? Kan Asia Timur itu negaranya kalian pada tahu nggak sih? Tahu sih, yang Jepang, Korea, Cina itu Korea kan. Selatan, Korea Utara. Nah itu. Mongol. Tahu udah yang nyari-nyari gitu ya. Yang Asia Timur. Mungkin dari aku ada sih ini namanya ASEAN Summit, boleh dibuka lah di Google gitu kan. Yang ini sumbernya Kemenlu gitu. Di sini disebutin bahwasanya ASEAN Summit itu merupakan satu forum regionalisme terbuka yang baru muncul di kawasan Asia Timur gitu kan. Di mana ini merupakan menyangkut daripada tema kita, yaitu tema kelompok kita gitu, yaitu regionalisasi dan globalisasi di Asia Timur gitu, di mana terdapat negara-negara Asia Timur juga, yaitu negara Cina, Jepang, Korea gitu kan. Nah, untuk negara dari EAS sendiri itu ada 10 negara dari ASEAN juga. Yang pertama ada Australia, Cina, India, Jepang, Korea, Selandia Baru gitu, dan masih banyak lagi gitu. Nah, kemudian EAS ini juga merupakan suatu forum leader lead summit dengan ASEAN sebagai kekuatan penggerak dalam kemitraan dengan negara-negara lainnya. Jadi intinya itu sebagai penggerak untuk kerjasama lah intinya di Asia Timur ataupun di ASEAN gitu. Mungkin ada saran lagi dari teman-teman yang lain? Cuma bukan yang EAS itu lebih ke arah ke negara di Pasifik. Tadi kan Fikri kan mention tentang Selandia Baru. Itu itu kan kamu bilang itu 10 negara ASEAN kan? Iya, ada negara ASEAN, tapi ada yang Asia Timurnya juga sih. Tapi dalam bentuk konteks kawasan gitu, itu spesifiknya kawasannya Asia Timur atau mungkin Samudra Pasifik gitu? Karena dari kamu yang mention sebelumnya, itu kebanyakan negara-negara yang termasuk dalam kawasan Pasifik, Samudra Pasifik. Sedangkan kita kan temanya yang diberikan oleh Pak dosen kan Asia Timur gitu. Atau itu awalnya dari mana? Coba awalnya dari mana itu? Iya, negara yang itu campur dari Asia Timur sama negara ASEAN bergabung gitu, jadi kerjasama.
Nah, menurut aku itu kan berhubungan, soalnya kan ada globalnya juga gitu, ada negara lain, ada ASEAN-nya juga, terus ada ada negara Asia Timurnya juga gitu. Oh, ada globalisasinya Hmm, gitu dengan iya, kawasan maksudnya gitu. lain. Konferensi tingkat tingginya itu membahas kebijakan-kebijakan. Ikri, Mungkin apa? Nada ada saran? kan tadi kamu bilang kalau East Asian Summit kan terdiri dari negara di Asia Timur dan ASEAN kan? Iya. Nah, sedangkan yang aku barusan lihat, Mm-mm. di situ tuh ada juga Selandia Baru sama Australia, sedangkan mereka berdua kan bukan termaksud dalam Asia Timur ataupun ASEAN. Jadi bagaimana? Enggak, maksudnya ada Asia Timurnya, ada globalnya gitu. Aku ngerti maksud Fikri di sini. Kalau Mm-mm. misalnya EAS ini, East Asian Summit kan, East Asian Summit Mm-mm. itu ada bagian Asia Timurnya gitu kan. Dan ada Iya, juga konteks regionalisme. Karena globalnya. kan kerjasama juga kan. Itu kan Iya, suatu forum kerjasama kan. regional gitu. Dan globalisasinya dengan kawasan Pasifik gitu. ASEAN, ASEAN serta ASEAN, Pasifik. Selandia Baru dan ASEAN. Australia. Tapi kayak yang aku kurang setuju, itu sepertinya bukan spesifik banget temanya kita gitu. Kalau menurut aku ya, Kurang- mungkin ada Jadi kurang kita Asia harus, teman yang Timur. setuju dengan aku jadi juga. harus fokus ke Asia Timur banget gitu. Harusnya sih. Harus ya. Cuma mungkin ada kendala ya di Asia Timur, iya nggak sih? Kendala negara-negara Asia Timur. Mungkin iya. Iya, Kenapa kan negaranya negaranya kayak itu. terlalu Coba kuat-kuat mungkin masing-masing. Iya, coba mungkin Priscilla atau Nada udah nemu gitu atau udah baca-baca gitu isu kerjasama gitu apa? Kalau menurut aku, jadi kan East Asian Summit mah Pasifik ya. Aku juga pernah Iya, lihat juga itu di situ ternyata ada suatu isu kerjasama atau gimana ya gitu atau dari situ juga Fik, iya benar. Aku makanya tahu tentang East Asian Summit dari itu. Nah, namanya itu China Japan Korea Free Trade Agreement CJKFTA. perdagangan bebas berarti ya, Iya kerjasama dalam benar, perdagangan itu bebas. kerjasama perdagangan bebas. Kalau menurut aku, kenapa itu lebih kayak isu regionalisme dan globalisasi di kawasan Asia Timur? Karena negara-negaranya mungkin ya ya negara-negara yang itu yang terlibat. yang ada di Ya, yang terlibat yang terlibat Lebih itu Asia di Timur. negara-negara benar-benar negara Asia Timur gitu. Ya benar, Oh. benar-benar Asia Timur. Sama juga Seenggaknya itu- mewakilkan kawasan Asia Timur. Itu juga Coba. selain kan ada Cina, Jepang, Korea kan sebagai pemeran Ya. utama di dalamnya. Nah, kita kan punya tema sendiri regionalisasi dan globalisasi. Di Ya. CJK FTA itu juga mereka ada sama-sama sama Amerika, bukan sih, Pris? Ya ada, karena kan perdagangan bebas Cina dengan Amerika sih. Mm-mm. Mm-mm. Awal mulanya tuh dari Cina sih ya. Cina dulu. Pelopornya Ya. Cina kan ya. Cina sama Ya. Korea malah. Tapi Ya, berarti tapi itu yang menguatkan itu Jepang gitu. Yang Jepang. menguatkan. Sebelum ke judul, kita agreement dulu nih persetujuan dengan semuanya di sini gitu. Ya. Kira-kira dari Tiara sama Ijal nih, mau pilihnya EAS, tetap EAS, atau CJKFTA? Bukan dari Tiara sama Ijal aja sih, Pris. Dari Oh, ya, kita dari semua. semuanya nih, dari semuanya. Iya. Maaf. dari kamu sendiri gitu, Pris, awal pertama. Kalau aku ya udah kalau kita fokus ke itu aja, takutnya salah gitu. Fokus ke benar-benar Asia Timur aja dulu gitu. Berarti Kan Kalau Tiara, aku CJK aja. Yang lain mungkin Tiara sama Sama Ijal. aku juga mending CJK. Kan kalau EAS kawasan Pasifik itu kan. Ijal gimana Ijal? Setuju? Setuju sih aku untuk CJK itu, mending yang itu aja deh. Berarti CJK mungkin judulnya Pris, kamu saran apa gitu judul atau nada mungkin? Siapa tahu udah ada gitu. Iya, siapa tahu udah ada gitu. Kan udah nyari-nyari juga dari tadi kan. sebenarnya aku kurang bagus dalam kata-kata sih, tapi mungkin di sini ada yang lebih berliterasi, penggunaan kata-kata vokabnya lebih bagus daripada aku. Yang bisa aku sampaikan kepada kalian Betul. itu, FTA itu tentang ekonomi ya. Jadi kayaknya Iya, mungkin ada perdagangan kata bebas. integrasi di antara itu ekonominya. Coba ada yang bisa bantu nggak kayak merumuskan judul supaya ada terkaitan dengan ekonomi, integrasi, regional, dan juga Asia Timurnya. Ada nggak yang mau usul gitu?
Jadi gimana nih guys? Aku tuh nggak bisa ngerain kata-katanya. Pokoknya judulnya ada itunya, unsur-unsur itu gimana nih? Gimana kalau si judulnya teh integrasi ekonomi di Asia Timur? Setuju gak? Kayaknya Mung- kurang lengkap. Aku boleh nambahin? Boleh. Boleh banget. Mungkin bisa integrasi ekonomi regional Asia Timur, Cina, Jepang, Korea, Free Trade Agreement. Nah, Aku ketik deh bentar ya. boleh. Oh iya, ini udah ada nih. Udah ada. Ada. Boleh tuh. Udah ada. Integrasi ekonomi regional Asia Timur. Titik 2, China, Japan, Korea, Free Trade Agreement. Nah, iya sih kalau menurut aku ini lebih lengkap karena mencakup nama regionalisasinya, terus isunya juga ada di situ lebih ke ekonominya dan Asia Timurnya sih. Iya sih Dibanding yang bagus, cuman tadi. Iya. cuma yang ditanyain integrasi itu integrasi apa integrasi? Integrasi itu Penggabungan. Iya, penggabungan sih. Karena itu kan Berarti bagus udah gitu aja. Soalnya kan Karena- kalau free trade agreement kan udah tahu itu perdagangan bebas kesepakatan kan. iya, Cuman integrasinya masih bingung sebenarnya. Tapi ternyata integrasi itu kumpulan. Ya udah bagus, itu aja simple. setuju. Jadi lebih Setuju, gimana yang menjelaskan lain? isunya. Ini yang lain setuju apa gimana? Setuju dong. Setuju. Oke, Terus udah. yang punya Tiara juga masuk kan, jadinya tergabung semua. Benar. Kita juga melengkapi. Iya. Kita juga Ya, mungkin- integrasi kan. Iya, yang mungkin untuk judul itu aja berarti ya. Kita langsung masuk ke paragraf 1 aja. Boleh. Maksud dan tujuan berarti. Terima kasih Ijal untuk saran judulnya. Tiara juga. Tiara juga. Iya. Kalian keren. Nanti di paragraf 1 bakalan mengulas tentang apa aja tah. Latar belakang berarti masuknya. Dari yang dikasih sama dosen kan nggak ada latar belakang ya. Hanya ada maksud dan tujuan. Iya. Nah, tapi itu menurutku tuh latar belakang bisa masuk ya nggak sih, Fik? Aku setuju sih. biar tahu asal usulnya gak sih? Iya, biar kita nggak kayak Langsung maksud ini. iya. Biar harus Iya tahu sih, dulu benar juga. CJK itu apa gitu. Benar. Benar ya? Latar belakang kan bisa masuk ke maksud juga kan ya. Iya. Iya. Cuma mungkin jadi pendahulu juga sih untuk bagi para pembaca supaya mengetahui maksud sebelum masuk ke tujuan FTA secara terperinci, kita harus mengetahui dulu definisinya dan historinya itu kayak gimana gitu. Kenapa ada integrasi namanya CJK FTA ini gitu. Jadi menurut aku latar belakang perlu juga dicantumkan di bab 1 ini sih. Walaupun emang ininya paragraf 1 maaf ya, paragraf 1 ini. Nah, ini Ada yang untuk latar belakang udah nemu ya. Gimana? Dari salah satu sumber dari yang di internet disebutkan bahwa CJK FTA merupakan hasil kerjasama internasional yang muncul dari agenda KTT antara 3 negara yaitu Jepang, Korea, serta Cina. Terus mengedepankan 5 pertemuan puncak. Kemudian perundingan formal pertama FTA itu diadakan di Seoul Maret 2013. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan kedua yang diadakan di Shanghai. Lah intinya itu. Paling. Oh, itu berarti ada KTT-nya juga ya? Berarti East Asian Summit kan? KTT, iya nggak sih? Iya, Iya, sama. benar. Iya, Oh ada iya. Enggak, maksudnya kalau KTT kan KTT itu KTT mah yang East Asian Summit itu. konferensi tingkat tinggi. Berarti CJKFTN ini termaksud ya? Kayak Iya, mereka masih sama. Bisa jadi. Berarti ada globalisasinya dong, iya kan? Kan tadi kan Iya. CJK EAS itu kan ini Pasifik kan. Iya, Pasifik. Tadi latar belakangnya Mungkin gimana, itu. Fik? Pertama di Seoul tahun 2013. Baru agenda sih pada tahun 2009, kemudian hingga 2012 para pemimpin Cina, Jepang, Korea itu mengedepankan 5 puncaknya yang ngadain lagi KTT. Tahap puncaknya itu yang pertama pada 2013 di Seoul. Kemudian dilanjutin ke pertemuan kedua yaitu di Shanghai di Cina. Oke, Gitu. berarti benar-benar kayak
sejarah historisnya juga ya, gitu latar belakang. Iya. Nah, dari situ mungkin kita bisa lanjutkan dengan tujuan dan maksud dan tujuan dari terbentuknya Nah, mungkin FTA ini. tujuan ada yang Benar, lain. benar. So. Ya, udah latar belakang udah dapet lah intinya. Sip. Itu juga guys, bukan hanya maksud dan tujuan dari CJK FTA-nya, tapi kenapa sih kita ambil ini sebagai materi esai kita tuh, apa yang menarik dari hal ini, itu juga harus kita cantumkan ke dalam paragraf pertama. Oh, iya benar ya. Benar-benar. Menarik bisa- karena apa gitu, karena tujuannya apa, karena ininya sehingga kita narik gitu. Sehingga kita Menarik. mengambil ini sebagai judul esai kita. Ya mungkin maksud tujuan itu dulu aja. Jadi kalau udah ada maksud dan tujuannya ternyata menarik, ya udah berarti gitu. Dari Mungkin- kalian ada nggak yang tahu secara garis besar lah maksud dan tujuannya itu? Mungkin untuk tujuan secara umum ya, untuk mempermudah masyarakat melakukan kegiatan ekonomi kali, khususnya di regional Asia Timur. Itu masuk nggak? Tujuan, Masuk. ya tujuan free trade agreement-nya secara benar sih, emang untuk Secara umumnya sih. setuju. Ya secara umum, Setuju. tapi secara agak panjang mungkin ada yang bisa nambahin. Mungkin ada yang bisa nambahin gitu, bagi negara-negara di Asia Timur ini tuh kayak apa sih yang didapatkan dari free trade agreement ini gitu, dari setiap negara. Ya, so- Ada juga faktor yang menyebabkan kawasan perdagangan bebas Cina, Jepang, Korea tersebut menjanjikan dalam waktu dekat adalah motivasi politik yang menjadi pendekatan tiga pihak. Bagi Cina, perjanjian perdagangan bebas Cina, Jepang, Korea dapat menjadi alat yang berguna untuk melawan Trans-Pacific Partnership. Fakta ini memang mempresentasikan kebijakan dasar Cina secara keseluruhan terhadap FTA, di mana hubungan politik dan diplomatik menjadi pertimbangan utama bagi negara Cina. Perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Korea Utara tidak hanya membawa keuntungan ekonomi, karena memiliki keunggulan geopolitik dan strategis di semenanjung Korea. Hubungan ekonomi antara Cina dan Korea Selatan juga dapat memberikan tekanan yang cukup kuat terhadap Jepang dan Taiwan. Oh, Berarti mantap. udah nemu ya? Udah nemu, tinggal nanti masukin aja. Iya, udah nemu juga. Kalau bisa Ya ntar udah, berarti dikirimin ya di grup. Untuk Oke, maksud sama nanti aku tujuan. share di grup ya. Untuk paragraf 1 mungkin untuk maksud dan tujuan udah nemu ya, referensinya juga udah Iya. nemu. Latar belakangnya Bagus juga udah gitu. nemu. Iya. Oh iya ya, Tinggal tadi. kita gabungkan aja dan Berarti next tinggal itu kembangkan. berarti. Ya paragraf 2 berarti next aja. Oh, Udah. sama Paling segitu. mengapa kita milih itu menarik, jangan lupa Nah, alasannya. iya. Nah, itu. Itu. Ya udah mungkin segitu Oke. dulu. Sip. Driving me can't hurry me down to your ransom. Oh, I gotta go so that I know is that ransom. Driving me can't hurry me down to your ransom. Oh, I gotta go so that I know is that. All this was new to me, started so casually, and I thought we had agreed there'd be no exclusivity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi diskusi kita yang sekarang itu mau ngelanjutin diskusi yang kemarin ya. Kita mau ngebahas tentang pembagian argumen kan. Terus instruksi dari bapaknya tuh paragraf kedua menjelaskan tentang argumen atau main argumen dari isu yang akan dibahas. Paragraf ketiga dan seterusnya berupa menjelaskan spesifik mengenai argumen yang telah dijelaskan, dan paragraf terakhir berisi kesimpulan argumen. Jadi ada ini nggak usulan dari kalian gitu tentang argumen nanti yang akan kita dibahas atau dijelaskan di esai? Judulnya kemarin integrasi ekonomi ya. Mm-mm. Dari yang lain ada nggak kira-kira argumen intinya yang bakal kita kemukain dari judul yang kita angkat apa ya, yang berbobot gitu biar banyak argumennya. Mungkin dari aku ada ya, Ra. Untuk argumen ya, mungkin kan kita judulnya integrasi CJK FTA ya. Berarti mungkin argumen intinya yaitu peran CJK FTA dalam integrasi regional Asia Timur.
Mungkin gitu. Bentar. Aku Coba. ini dulu ya, ketik dulu. Aku share screen. Boleh. Udah ada belum? Udah. Tadi teh gimana, Pik? Yang kata kamu teh? Peran CJK FTA dalam integrasi regional Asia Timur gitu. Terus ada lagi gak usulan-usulan dari yang lain buat pembahasan di argumen di paragraf yang selanjutnya? Sok argumen bawaan mungkin dari yang lain. CJK FTA kan terdiri dari 3 negara ya. Nah, 3 negara itu kan kalau nggak bisa bersatu tanpa adanya konflik dan lain-lain ya. Nah, jadi kalau kita taruh argumennya itu kayak kendalanya dalam menyatukan 3 negara itu bisa kan? Bisa. Bisa Nggak sih, bisa, bisa. Kendala Kayak dalam kendala menyatukan berarti. 3 negara tersebut kan CJK FTA itu terdiri dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Nah, 3 negara itu sendiri kan negara-negara kuat di Asia Timur ya. Jadi kan bisa kendala-kendalanya tuh. Berarti itunya apa? Argumen bawahannya berarti kendala kerjasama. Kendala kerjasama berarti ya. Ya. Oke, itu. Kendala kerjasama. Sama Regionalisasi mungkin. Regionalisasi di kawasan Asia Timur. Asia Timur. Terus ada lagi gak? Udah aku mau. Oh, please. Oke. Kalau dari aku, mengingat tadi tuh kan kata Nada kan kendala. Aku jadi ingat kalau misalnya ada kendala pasti juga ada motivasi dong. Kenapa negara-negara ini akhirnya membentuk CJK FTA? Ini mungkin kita bisa bahas juga gitu. Kayak motivasi terbentuknya CJK FTA berdasarkan dari negara-negara yang terlibat. Begitu, bagaimana? Boleh, bisa. Mau itu aja. Motivasi terbentuknya CJK FTA. Terus ada lagi gak? Ada. Dari aku mungkin kan udah ada motivasinya. Terus kalau udah ada motivasi, kalau dibentuk itu kan pasti ada dampak gitu. Dampaknya apa gitu dari apa? Kalau CJK FTA itu berhasil gitu. Kalau buat itunya apa? Kata-katanya mungkin efek CJK FTA baik di bidang ekonomi ataupun politik mungkin. Yang pentingnya itu kan ekonomi ataupun politik. Efek CJK FTA di bidang ekonomi dan di bidang politik itu. Ada lagi gak? Sok. Aku pengen nambahin, boleh? Boleh. Kan ini ya, udah ada peran, kendala, motivasi, dan efek ya. Iya. Mungkin kurang hasil mungkin ya, harapan terjadi regionalisasi gitu di kawasan Asia Timur. Harapan terjadinya regionalisasi di Asia Timur gitu. Di kawasan Asia Timur. Nah kan ini tuh udah ada ya masing-masing juga buat pembahasan materi nanti. Yang pertama. Every year we get older and I'm still on your side. Maybe I give up anything to travel inside your mind. Maybe I'll fall in love again come every summertime. Daddy taught me to choose it wisely, but you don't have to try. 'Cause maybe I'll fall in love every single time. Every day summertime. Every day summertime. Every day summertime with you. Besok kita zoom lagi ya. Masing-masing nanti kemukakan bahasan pembagian kalian biar ngemudahin kita buat menyusun esai. Oke. Oke, boleh. Berarti sekarang bubar gitu ya. Iya. Live. Ditunggu besok. Masih ada lagi. Besok ya materinya. Dadah. Dadah. Duluan ya. Ya, hati jalan. Semangat. Can't forget. Kill the lights, so baby close your eyes. The way you're looking at me, you got me mesmerized. Something I can't escape, feel like I'm lost in space. You got that good loving, girl. If you leave me, I might throw my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.
Di diskusi kita kali ini, kita akan mengemukakan materi hasil esai yang kemarin kita diskusikan ya kan. Kalian udah nge-share materi-materinya ke aku. Paragraf pertama sama kedua bakalan dijelasin sama aku. Terus yang kendala kerjasama sama nada, motivasi dibentuknya CJKFTA sama Priscila, efek CJKFTA sama Pikri. Terus harapan terjadinya regionalisasi sama Ijal. Jadi latar belakang CJKFTA. Latar belakang CJKFTA merupakan hasil kerjasama internasional yang muncul dari agenda KTT antara 3 negara bagian pada tahun 2009. Sejak tahun 2008 hingga 2012, para pemimpin Cina, Jepang, dan Korea Selatan mengadakan 5 pertemuan puncak. Perundingan formal pertama FTA diadakan di Seoul pada Maret 2013. Yang selanjutnya dilanjutkan dengan pertemuan kedua yang diadakan di Shanghai pada bulan Juli. Sementara itu, pertemuan ketiga dilaksanakan di Tokyo pada bulan November. Perdagangan interregional ketiga negara ini terus meningkat. Cina, Jepang, South Korea Free Trade Agreement atau CJKFTA merupakan sebuah isu yang sangat menarik untuk dibahas karena merupakan sebuah bentuk kerjasama yang sudah berhasil antar ketiga negara Asia Timur, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Meskipun 3 negara ini notabene-nya dipandang memiliki power serta sifat idealis negara yang tinggi, tetapi 3 negara ini akhirnya dapat satu dalam memajukan perekonomian regionalnya melalui perjanjian CJKFTA. Hadirnya CJKFTA juga memberikan dampak positif bagi negara-negara terlibat secara global, khususnya di bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan CJKFTA turut melibatkan negara lainnya di luar Asia Timur, seperti negara-negara ASEAN, Uni Soviet, dan Amerika Serikat. Yang paragraf keduanya yaitu topik pembahasan pada tema regionalisasi dan globalisasi yang akan kelompok kami analisis secara khusus melibatkan 3 negara Asia Timur, yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Asia Timur adalah wilayah yang tidak hanya mencakup ketiga negara ini saja, tetapi termasuk Mongolia, Taiwan, Korea Utara, Makau, dan Hong Kong. Namun, esai ini akan fokus pada 3 negara bagian yang saat ini terlibat dalam FTA trilateral yang diyakini menciptakan salah satu ekonomi paling berpengaruh wilayah di dunia. Esai ini akan berkonsentrasi pada peran katalis Perjanjian Perdagangan Bebas Jepang Korea atau CJKFTA dari perspektif pengaruhnya dalam kawasan Asia Timur. Struktur esai ini adalah sebagai berikut. Pertama, esai ini akan menghubungkan kendala kerjasama regionalisasi di kawasan Asia Timur dengan terbentuknya CJKFTA. Esai ini ditunjukkan juga melihat seperti apa dan bagaimana pengaruh CJKFTA ini di bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Kemudian dilanjutkan dengan mengkaji dampak adanya CJKFTA bagi negara-negara Asia Timur dalam menjalin kerjasama regionalismenya. Itu mungkin yang materi paragraf 1 sama 2. Untuk yang selanjutnya yang kendala kerjasama regionalisasi di kawasan Asia Timur dikemukakan oleh Nada. Selanjutnya itu ada dalam suatu kerjasama antar negara-negara kan pasti ada kendalanya. Nah, dalam CJKFTA ini ada kendala-kendala tersendiri juga dalam melaksanakan kerjasama tersebut. Seperti untuk menyatukan suatu negara yang memiliki perbedaan kedaulatan kan pasti sangat sulit ya. Karena tiap negara-negara itu punya pandangan dan kedaulatannya masing-masing. Nah, itu tuh bisa menjadi satu kendala dari CJKFTA ini. Nah, selanjutnya juga itu ada kendala yaitu 3 negara dalam CJKFTA ini yaitu Cina, Jepang, dan Korea Selatan kan merupakan negara yang kuat ya di Asia Timur. Nah, pasti mereka bukan negara yang gampangan gitu loh kan untuk diajak kerjasama, pasti kayak jual mahal gitu lah, sombong. Nah, dengan kesombongan mereka ini kan jadi mereka sulit berinteraksi dalam ekonomi, politik, ataupun hal lainnya. Itu juga bisa menjadi kendala karena kesulitan dalam menyatukan ketiga negara tersebut. Selain itu juga
adanya konflik yang sebelum-sebelumnya yang telah terjadi di antara negara-negara Asia Timur, seperti konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan, terus ada juga konflik perebutan wilayah maritim di Asia Timur, dan adanya pengaruh besar dari Cina sendiri untuk negara Asia lainnya. Nah, mungkin dari aku itu aja sih untuk kendala-kendalanya. Secara garis besarnya kendala-kendala yang bisa aku dan kita lihat tuh di situ. Oke, argumen yang selanjutnya akan dikemukakan oleh Priscilla. Sok, Pris. Oke, teman-teman, aku izin share screen dulu ya. Oke. Nah, udah kelihatan belum? Udah. Fotonya aja ya, motivasinya doang kan ya? Iya, motivasi. Nah, di sini aku udah dapat nih, untuk bagian aku kan adalah motivasi dari hubungan kerjasama FTA dari China, Jepang, dan South Korea ini. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman semua, kalau misalnya 3 negara ini mempunyai motivasi yang sama untuk terbentuknya perdagangan bebas ini. Nah, kalau untuk kesamaannya di sini tertulis sama-sama mereka ingin meningkatkan efisiensi dan stabilitas dari perdagangan bebas. Ya. Lalu selanjutnya itu ada sinergi dalam memperluas jaringan produksi dengan meliberalisasi layanan dan investasi selain perdagangan komoditas. Nah, selain itu mereka juga ingin meningkatkan ukuran pasar intra-regional, meningkatkan perekonomian mereka melalui CJK-FTA ini. Dan kesamaan yang terakhir itu, motivasi mereka untuk membentuk CJK-FTA adalah mereka ingin mengembangkan kerjasama ekonomi di bidang lain, termasuk keamanan dan diplomasi. Jadi selain perekonomian, mereka juga ingin meningkatkan sekuritas negara dan juga diplomasi negara mereka satu sama lain. Nah, ada juga individualnya dari 3 negara ini. Kalau bagi Cina sendiri, Cina ini membangun CJK-FTA karena CJK-FTA berpeluang untuk menjaga supaya tidak ada kemungkinan perdagangan bebas di antara Jepang dan Korea Selatan. Jadi, Cina tidak mau ada kemungkinan perdagangan bebas di antara Jepang dan Korea Selatan. Lalu, selanjutnya, Cina juga ingin menggunakan CJK-FTA sebagai jembatan untuk masuk dalam ASEAN Plus 3, yang mungkin teman-teman juga ketahui. Nah, lalu, selain itu, bagi Cina, CJK-FTA itu berpeluang sebagai penyeimbang antara penolakan TPP yang dipimpin oleh negara Amerika Serikat. Begitu bagi Cina. Nah, kalau Jepang itu motivasi membentuk CJK-FTA-nya, negara Jepang ingin menjaga tidak ada kemungkinan perdagangan bebas di antara Cina dan Korea Selatan. Saling tidak mau juga di sini, bisa teman-teman lihat ya, sama-sama tidak mau ada cuma 2 negara ini gitu. Cuma ada Korea sama Cina, atau nggak mau Korea sama Jepang doang, tapi mereka nggak mau pokoknya. Mungkin karena ada, seperti yang Nada kemukakan, ada kendala di antara Asia Timur ini kan sebagai negara yang berkembang dalam ekonominya ya. Lalu mungkin Jepang mengakui pasar Cina itu sangat besar. Jadi dengan adanya CJK-FTA, bagi negara Jepang akan mendukung adanya integrasi ekonomi di pasar Cina. Lalu ada juga bagi Jepang motivasi membentuk CJK-FTA-nya karena ada persaingan dengan negara Cina, terutama di kawasan Asia Timur, di integrasi regional Asia Timurnya. Dan terakhir, bagi negara Korea Selatan, motivasi terbentuknya CJK-FTA itu sama seperti Jepang di sini, advancement into the Chinese market. Mereka ingin mendapatkan kemajuan di pasar Cina, lalu mereka juga ingin menembus dampak dari SCFA. SCFA itu singkatannya adalah Economic Cooperation Framework Agreement. Dan ini terjadi di antara negara Cina dan Taiwan pada tahun 2010. Nah, untuk yang terakhir, bagi negara Korea Selatan, CJK-FTA itu bermanfaat sebagai jembatan dalam ASEAN Plus 3. ASEAN Plus 3 bagi negara Korea Selatan. Nah, jadi itu sih teman-teman apa yang aku dapatkan dari apa sih yang menjadi motivasi bagi negara-negara yang terlibat dalam CJK-FTA. Gitu. Terima kasih. Selanjutnya efek CJK-FTA di bidang ekonomi dan di bidang politik bakalan dikemukakan oleh Fikri. Nah, baik, untuk efek dari CJK-FTA baik di ekonomi dan politik itu aku nemu di beberapa jurnal ya.
bahwasanya diawali dari gelombang regionalisme yang mana telah menyebar lancar ke seluruh kawasan Asia Timur sejak krisis keuangan Asia. Nah, kemudian beruntungnya Joint Study Committee atau JSC menyatakan bahwa CJKFTA ini menunjukkan potensi untuk lebih meningkatkan perdagangan interregional dan membawanya ke kemakmuran ke kawasan Asia Timur secara keseluruhan. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan total PDB dari ketiga negara tersebut, yang mana mencapai 14 triliun US dollar pada tahun 2011. Nah, kemudian untuk di bidang politik ya, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Korea itu pernah dijajah sama Jepang gitu kan. Jadi Korea itu tidak mau gitu atau tidak akur gitu awalnya kan sama Jepang. Nah, dengan adanya CJKFTA ini Jepang sama Korea ini malah memperkuat kerjasamanya baik di bidang politik dan militernya gitu. Nah, kemudian untuk Cina, perjanjian perdagangan bebas ini menjadi alat yang berguna untuk melawan Trans-Pacific Partnership. Kemudian fakta ini tentu saja mewakili kebijakan dasar umum Cina tentang perjanjian perdagangan bebas di mana hubungan politik dan diplomatik Cina menjadi pengkajian utama. Nah, itu mungkin dari aku ya segitu. Nanti untuk lengkapnya aku kirim ke Tiara untuk direkap lagi gitu. Intinya seperti itu mungkin. Oke, yang terakhir tuh harapan terjadinya regionalisme di kawasan Asia Timur akan dikemukakan oleh Ijal. Untuk materi kali ini kan tentang harapan CJKFTA. Mungkin materi ini akan sedikit mundur ya ke poin-poin sebelumnya, bahwa CJKFTA itu mungkin menjadi tumpuan perjanjian perdagangan bebas yang lebih besar atau lebih global lah, secara global. Mungkin awalnya hanya di kawasan Asia Timur atau lebih umumnya sekitaran Asia gitu. Nah, kendala dalam kerjasama regional ini mungkin ada di setiap negara yang memiliki perspektif kedaulatan yang berbeda-beda gitu. Nah, tapi di sini CJKFTA dinilai bisa memfasilitasi pengembangan hubungan antar negara. Salah satunya meningkatkan kegiatan ekonomi. CJKFTA juga memungkinkan untuk membuat negara-negara untuk berekspresi tentang pandangan terkait sikap komprehensif dalam investasi. Nah, jadi CJKFTA diharapkan mampu membuat kerangka kelembagaan untuk menciptakan rasa komunitas regional di kawasan Asia Timur itu sendiri. Ya, mungkin itu dari harapan. Udah ya? Ya, tinggal disusun berarti. Nanti sama aku tinggal disusun. Iya. Nanti pada kirim materinya yang lengkap ke Tiara berarti. Oke, tinggal ngirim ke Tiara kan. Ya. Iya. Semangat Tiara. Sangat. Setelah itu, kami mengirimkan masing-masing bagian materi kami kepada Tiara. Selanjutnya, Tiara menggabungkan semua bahasan masing-masing dan juga merapikannya sehingga esai kelompok kami tersusun dengan padu. Oke guys, sekarang kan hasil esainya tuh udah terkumpul ya, udah beres, udah kita kemukakan juga. Terima kasih buat kalian. Kita tinggal ngumpulin ya. Itu Iya. filenya. Kan udah beres. Udah dirapiin. Ini berapa lembar itu, Tiara? Berapa lembar? Itu teh 4 lembar. Sama udah sama daftar pustaka sama ya gitu. Berarti aman ya? Aman. Bismillah. Guys, ini sudah selesai kan? Udah sih. Udah jam segini juga, apa kita udahan aja gitu? Cukup sih, kalau dari aku. Iya, Yang lain gimana? Tinggal nunggu filenya aja kan dari Tiara. Iya, nanti sama aku di-share di grup ya. Udah ya? Lihat-lihat lagi, takutnya ada yang kurang saya. Oke.
langsung live aja kali ya teman-teman. Ya. Oke, dah. Makasih ya. Thank you. Dah. See you. Thank you. Need a hostage free. I need a rocket ship. I need a run from you. I'm just kinda lost. I've been looking down a lot. I'm falling way too soft. Now tell me when to stop. Your motto, pass me the tape. Good old, don't make me shoot. Same full of rappers, jump with the model, so we need to go. Drop to the slope. 움직여 we blow. But 저기서 I'm stylish, she the way we I'm a vibe revealing me, I'm more, yeah, oh, she knows it. She's in love with me, and that's a drug and dangerous doses. in love with your